Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Homo Homini Lupus atau manusia serigala. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sebuah kata bijak terkenal bahasa Latin yang mengatakan bahwa manusia seringkali menjadi serigala bagi manusia lainnya. Homo homini lupus. Ungkapan ini yang dipopulerkan oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang menginginkan kenikmatan dan ingin menjauhkan diri dari sakit, sehingga apapun yang ingin dilakukannya demi memuaskan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Keinginan itu bersifat individual, bukan bersifat kelompok. Jadi, sebuah kenikmatan yang diinginkan adalah kenikmatan yang bersifat pribadi dan ingin menghindar dari penyakit secara pribadi. Dalam usaha untuk meraih sesuatu yang diinginkan, manusia saling bersaing satu dengan yang lain. Persaingan yang terjadi ini dilakukan untuk memperebutkan sesuatu yang dapat mendatangkan kenikmatan dan menghilangkan rasa sakit. Sehingga kekuasaan itu sangat penting bagi manusia. Kepentingan itu tidak hanya menguasai materi berupa harta benda, melainkan juga untuk menguasai sesama. Artinya manusia satu bisa memakan atau mengorbankan manusia lain demi sebuah tujuan yang ingin dicapai. Alkitab mencatat akan suatu peristiwa kekejian manusia dalam diri Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot yang terletak di samping istananya. Ahab siap untuk membayar harganya, tetapi Nabot menolak karena kebun anggur itu adalah pusaka nenek moyangnya. Mendengar penolakan itu, Ahab sangat kecewa. Ia tidak mau makan dan hanya berbaring di tempat tidurnya. Melihat kondisi Raja Ahab, maka Isabel istri Raja Ahab kemudian bertindak. Atas nama raja, Isabel menyuruh orang-orang untuk memfitnah Nabot sebagai penista agama. Dua orang bersaksi dusta bahwa Nabot menghina Allah dan menghina raja. Akhirnya Nabot dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Setelah Nabot mati, Ahab bangun dari tempat tidurnya dan mengambil paksa kebun anggur milik Nabot. Sikap keji Ahab dan Isabel itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Melalui Nabi Elia, Tuhan yang menyampaikan teguran dan hukumannya bagi Ahab dan Isabel. Sebuah hukuman yang tidak kalah kejamnya dengan apa yang sudah dilakukan Ahab dan Isabel kepada Nabot. Alkitab mengatakan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling berinteraksi dengan sesama manusia. Tuhan tidak hanya murka saat Anda berdosa kepadanya, tetapi Tuhan juga murka saat Anda berbuat jahat kepada sesama manusia. Bagi Tuhan, relasi manusia dan manusia sama pentingnya seperti relasi manusia dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Anda tidak hanya diminta untuk punya kesalehan secara rohani saja, tetapi Anda juga diminta untuk memiliki kesalehan secara hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu, jadilah berkat bagi sesama, bukan menjadi serigala bagi sesama. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, saya bersyukur atas kasih karunia-Mu untuk memahami dan mengerti akan keinginan hati-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah aku
untuk memiliki hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan terhadap sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.